Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada pembelajaran daring hari ini bersama Bu Utami, kita akan belajar tematik. Namun sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Oke anak-anak, sudah siap untuk belajar? Iya, langsung saja kita mulai saja pembelajaran daring kita pagi ini. Kita akan belajar tema 2. Bermain di lingkunganku, subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran kita apa saja? Yang pertama, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan memperhatikan penggunaan ejaan dengan disiplin. Yang kedua, siswa dapat mengelompokkan berbagai hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata dengan cermat. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan prosedur variasi gerakan meliukkan badan tanpa berpindah tempat sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan estafet bola dengan percaya diri. Pada pembelajaran 5, coba anak-anak kita baca bersama teks bacaan berikut ini ya. Ayo kita baca bersama. Benny diminta menyiapkan barisan temannya. Mereka akan melakukan permainan. Amatilah gambar berikut. Ayo anak-anak, ada yang tahu ini gambar apa? Iya, betul. Benny dan teman-temannya ini sedang bermain estafet bola. Kemarin kita sudah belajar estafet bola anak-anak. Nah, sekarang kita belajar estafet bola. Caranya bermain estafet bola itu bagaimana ya yang dilakukan oleh Benny dan teman-temannya. Kita lanjutkan ya. Di sini ada bacaan. Kita baca bersama anak-anak. Bermain estafet bola. Siswa sedang bermain estafet bola dengan meliukkan badannya ke arah samping kiri. Tim terdiri atas 2 tim. Mereka berbaris dari kiri ke kanan. Bola dipegang dengan 2 tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus. Kemudian badan diliukkan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu tim. Teman satu tim menerima bola dengan meliukkan badannya ke arah teman di sebelah kanan. Mereka tidak boleh memutar badan. Hal ini dilakukan sampai bola di teman paling kiri. Teman paling kiri kembali meliukkan badannya dan mengoper bola ke arah kanan menuju tempat semula. Tim yang paling cepat akan menang. Benny adalah ketua tim. Ia berdiri di depan. Bola sedang dipegang Benny. Tim lain dipimpin oleh Edo. Edo baru saja memberikan bola ke teman di samping kirinya. Namun tim Edo terlalu tergesa-gesa sehingga bolanya terjatuh. Mereka harus mengulang lagi. Sedangkan tim Benny melakukan dengan konsentrasi yang cepat. Mereka berhasil menang. Nah, anak-anak, dari bacaan ini Benny dan teman-temannya itu sedang bermain estafet bola. Ya, caranya bermain bagaimana? Nah, permainan estafet bola ini caranya dengan meliukkan badannya ke arah samping kiri, kemudian seterusnya. Nah, mereka itu terdiri dari 2 tim. Dan yang menang tim siapa? Iya, tim Benny. Karena mereka melakukan dengan konsentrasi yang cepat. Tetapi berbeda dengan tim Edo yang kalah, mereka terlalu tergesa-gesa sehingga bolanya terjatuh. Oke, kita lanjutkan lagi anak-anak. Kita baca bersama. Lakukanlah pengamatan sederhana berikut. Sediakan alat dan bahannya. Kita akan mengamati keragaman benda. Alat dan bahannya bola, kayu, dan balon ya. Petunjuknya amatilah alat dan bahan satu persatu. Coba anak-anak, ini gambar apa? Ada yang tahu? Iya, ini adalah gambar bola. Ciri-cirinya: 1. Bentuknya bulat. 2. Terbuat dari plastik dan karet. 3. Kegunaannya untuk bermain dan berolahraga. 4. Termasuk dalam benda padat. Selanjutnya ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar kayu. Ya, ciri-cirinya:
Satu, bentuknya bulat dan ada yang berbentuk seperti papan persegi panjang. Yang kedua, warnanya coklat. Yang ketiga, keras. Yang keempat, kegunaannya untuk bahan bangunan, bahan membuat kertas dan tisu. Yang kelima, termasuk dalam benda padat. Selanjutnya gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar balon. Ciri-cirinya apa? Satu, bentuknya bulat berisi udara. Yang kedua, warnanya warna-warni ya, anak-anak, ada yang warna hijau, seperti pada gambar ada warna putih, orange, ungu, dan lain-lain ya, warna-warni. Yang ketiga, terbuat dari karet. Yang keempat, kegunaannya untuk bermain. Yang kelima, termasuk dalam benda gas. Selanjutnya, anak-anak, perhatikan gambar berikut. Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Berikan tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Kemudian berikan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Ini Bu Utami sudah memberikan gambar. Nanti kita contohkan ya apa saja hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Ini contohnya anak-anak, gambar yang pertama. Iya, ini gambar anak yang sedang membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita itu di tempat wisata harus membuang sampah pada tempatnya ya, tidak boleh pada sembarangan tempat. Kemudian ini yang tidak boleh dilakukan anak-anak ya. Ini adalah anak yang sedang merusak tanaman di tempat wisata, tidak boleh dilakukan. Kemudian ini juga sedang merusak tanaman dan menginjak-injak, ini tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, kamu sudah bisa mengelompokkan hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Sekarang kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kemudian berikan tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan berikan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Ini gambarnya anak-anak, kita beri tanda centang dan silang ya yang sesuai pada gambar. Iya, ini tanda silang. Ini adalah gambar anak yang membuang sampah tidak pada tempatnya, di sembarang tempat, itu tidak boleh ya. Kemudian ini, dia itu sedang menyakiti kucing. Mungkin kucing ini sedang mengambil ikan. Nah, tetapi caranya bukan seperti ini ya. Ini adalah menyakiti hewan, ini tidak boleh dilakukan. Kemudian menyapu halaman, ini kita lakukan ya di rumah. Kemudian membaca sambil tiduran, tidak boleh ya, tidak boleh dilakukan. Kemudian ini menyiram tanaman, ini harus kita lakukan, menyirami tanaman supaya tanaman subur ya. Kemudian selanjutnya ini ya merapikan buku di almari, ini harus kita lakukan. Selanjutnya ke pembelajaran 6 anak-anak, kita baca ya. Kunjungan terakhir menuju kebun binatang. Benny bersama teman sekelasnya membeli tiket. Ia ikut antrian yang panjang. Benny ingin menunggangi gajah. Nah, ini ada bacaan ya. Kita baca bersama. Menunggangi gajah. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan temannya lain membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepuk kaki gajah pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Iya Nana, ini adalah bacaan Benny ya.
dan teman-temannya sedang menunggangi gajah di kebun binatang Ragunan bersama guru ya dan teman-temannya yang lainnya. Mereka menyewa untuk naik gajah. Nah, dari bacaan ini ada kalimat yang mungkin baru saja anak-anak tahu dan maknanya atau artinya belum tahu. Nah, nanti kita belajar bersama ya. Dari bacaan ini ada kata yang mungkin artinya belum kalian ketahui, nanti kita ketahui bersama. Oke, ini anak-anak ya. Kita belajar mengetahui makna kata dari bacaan yang tadi kita baca. Ini Bu Utami sudah memberikan contoh ada 5 kata dan maknanya apa saja. Kata yang pertama menunggangi, maknanya menaiki. Yang kedua sewa, maknanya meminjam sesuatu. Yang ketiga pemandu, maknanya orang yang memandu atau memimpin. Yang keempat menekuk, maknanya melipat benda. Kemudian yang kelima aba-aba, maknanya kata perintah dalam baris berbaris atau gerak badan. Oke anak-anak, kita lanjutkan lagi ya. Coba amatilah gambar berikut dengan cermat. Nah, di sini adalah alat-alat yang digunakan untuk naik kuda, Nana. Nah, ini ada apa saja? Ini ada apa, Nana? Ada yang tahu? Ya, ini adalah gambar ya sepatu boot. Ya, sepatu boot ini digunakan untuk naik kuda. Kemudian rompi, kacamata, topi atau helm pelindung untuk naik kuda. Kemudian ini ada kekang, ini pelana dan ini pijakan. Nah, semua alat ini adalah alat yang digunakan untuk naik kuda. Nah, ini kita baca percakapan antara Benny dan temannya. Apa manfaat mematuhi aturan naik kuda? Agar tidak jatuh saat naik kuda dan agar kuda tidak liar. Kalau akibat tidak mematuhi aturan naik kuda apa? Nah, kuda bisa liar atau memberontak dan membahayakan keselamatan penunggang kuda. Penunggang kuda bisa jatuh. Iya, Nana, jadi kalau kita naik kuda itu harus mematuhi aturan ya. Agar apa? Kita terjaga dalam keselamatan. Kalau kita tidak mematuhi, ya akan membahayakan keselamatan kita saat menunggangi kuda. Kuda akan memberontak. Nah, itu tadi anak-anak yang bisa Bu Utami sampaikan. Semoga Nana mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk kita semua ya. Setelah itu anak-anak bisa mengerjakan tugas tema 2, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6 berikut ini ya. Yang pertama, berilah tanda yang sesuai pada halaman 215 bagian ayo berlatih. Yang kedua, kerjakan halaman 224 sampai 225 bagian ayo berdiskusi. Yang terakhir, kerjakan dengan cermat halaman 226 sampai 227 bagian ayo berlatih. Tugas ini kalian kirimkan melalui WA ya. Itu tadi anak-anak yang dapat Bu Utami sampaikan. Semoga anak-anak mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Bu Utami tidak berhenti untuk mendoakan anak-anak ya. Itu tadi yang dapat Bu Utami sampaikan. Insya Allah kita bertemu pada pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat dan belajar, beribadah, patuh kepada orang tua dan membantu orang tua yang ada di rumah dan menjaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.